perbedaan halangan ruang pada keton di sini ya, keton itu halangan ruangnya lebih besar dibandingkan pada aldehid. Ya, jadi nukleofilik ini untuk bisa masuk ke pusat reaksinya kan di C sini, ya. Ini lebih susah nukleofil ini untuk masuk ya ke C sini. Kenapa? Karena di sini ada halangan 2 alkil yang besar. Alkil ini kan bisa minimal CH3 ya, CH3 atau bisa lebih panjang lagi CH2CH3 atau lebih panjang lagi gitu ya. Nah, ini kalau di sini besar ya, gugus yang menghalangi, ini menyebabkan nukleofil ini susah untuk masuk ke sini. Ini susah ya, nukleofil ini mau masuk ke pusat reaksi sini, ini lebih susah. Nah, sedangkan kalau pada aldehid itu ya di sebelah sini, ini kan hanya hidrogen. Sebelah sini baru ada alkil. Sehingga bagian pusat reaksi di C ini relatif lebih terbuka, lebih mudah dimasuki oleh nukleofil dibandingkan pada keton. Gitu. Ya, sehingga pada secara sterik ya, secara halangan ruang begitu, keton ini lebih susah untuk mengalami reaksi adisi. Ya. Aldehid ini lebih mudah ya mengalami reaksi adisi kalau dilihat dari halangan ruangnya. Karena halangan ruang pada aldehid lebih kecil. Nah, pada yang kedua juga secara elektronik ya, secara elektronik aldehid ini ya lebih mudah bereaksi dibandingkan keton. Kenapa gitu ya? Nah, ini karena lagi-lagi alasannya juga karena aldehid ini hanya mempunyai 1 alkil, sementara keton itu mempunyai 2 alkil. Nah, alkil ini sifatnya adalah penstabil muatan positif. Alkil itu kan sifatnya dia adalah elektron donating. Dia akan memberi elektron. Di sini C yang di sini ya, ini sifatnya adalah delta positif ya. C ini delta positif. Nah, kalau di sini ada alkil, ada 2 alkil yang sifatnya dia itu memberi elektron, maka dia akan membuat C yang delta positif ini menjadi lebih stabil. Kalau ini stabil, maka dia akan menjadi susah untuk bereaksi karena dia sudah stabil, tidak reaktif lagi. Ya, sehingga keton ini ya lebih stabil dibandingkan aldehid. Ya. Muatan positif parsial pada aldehid ini lebih reaktif ya, lebih mudah bereaksi dibandingkan pada keton karena keton ini mempunyai 2 alkil yang melakukan stabilisasi, sedangkan pada aldehid ini hanya ada 1 alkil yang menstabilkan muatan positif parsial di sini. Ya, ini satu poin penting ya, bisa dipahami ya kira-kira. Nah, ini ya, jadi dua-duanya bisa mengalami reaksi aldehid dan reaksi adisi nukleofilik ya, tetapi aldehid ini lebih reaktif dibandingkan keton. Ya. Oke, nah ini adalah contoh-contoh reaksi adisi nukleofilik dan ke belakang ya kita nanti akan bahas contoh-contoh atau jenis-jenis reaksi adisi nukleofilik. Nah, ini kalau ini adisi nukleofilik H2O, artinya H2O ini adalah nukleofilnya. Reaksinya ini karena memasukkan air ya, maka disebut sebagai hidrasi. Nah, ini keton ya, kalau mengalami adisi nukleofilik dengan H2O atau mengalami hidrasi, nah ini akan menghasilkan suatu diol. Ya, ini kan menjadi OH, kemudian ini H2O masuk ke sini, nah ini akan menjadi suatu diol. Senyawanya ini adalah suatu diol. Ya, ini contohnya aseton, ya ini menjadi aseton hidrat, ini juga ini OH ya. Nah, atau kalau formaldehid, nah ini formaldehid hidrat ya, ini formalin nantinya. Oke, kemudian kita lihat mekanisme reaksinya. Mekanisme reaksinya ini simple ya, bisa pakai katalis asam atau pakai katalis basa. Kalau basa ya ini
OH minus yang masuk. Nah, ini kalau OH minus karena ini basa, maka dia akan masuk sini. Tapi kalau asam ya, karena asam itu H+, nah dia akan nempel di sini. Ini jadi OH+. Karena ini OH+, maka kemudian ini menjadi lebih mudah untuk putus. Gitu. Kemudian H2O lebih mudah untuk nyerang. Gitu. Ya, jadi bisa jadi dengan basa ataupun bisa dari asam ya, hasilnya sama. Ini menjadi suatu diol. Oke, kemudian yang penting lagi, ini juga kemarin sudah kita bahas, adalah adisi hidrasina. Adisi HCN, sianida. Atau disebut sebagai sianohidrin, karena produknya ini adalah suatu sianohidrin, pembentukan sianohidrin. Ya. Adisi nukleofilik oleh HCN. Ya. Nah, ini asam sianida. Ya, ini kalau pakai ACN itu sangat lambat, ya biasanya bukan pakai ACN, seringnya adalah pakai kalium sianida, ya pakai KCN. Nah ini KCN nanti dia akan jadi K plus dan Cn negatif, nah Cn negatifnya akan nyerang ke sini. Ya ini, kemudian ini akan terjadi pemutusan double bond karbonil, ya ini jadi O minus, Cn-nya di sini. Ya, dan kemudian ini jadi terjadi HCN lagi ya. Ini. Nah, ini menjadi ini masih ada HCN yang lain hanya diambil ya, ini jadi OH dan kemudian ini CN-nya masuk. Nah, ini terjadi pemutusan ikatan rangkap dari sini. Ya. CN-nya masuk, kemudian O ini kemudian putus dan kemudian dia mengambil hidrogen ya dari lingkungan sekitarnya menjadi OH. Ya, ini adalah suatu sianohidrin. Ya. Nah, untuk apa sih sianohidrin? Sianohidrin ini senyawa yang penting. Ya, ini adalah salah satu cara transformasi aldehid dan keton ke berbagai gugus fungsi sambil memperpanjang rantai karbon dengan satu atom C. Ya, jadi kalau kita sudah dapatkan sianohidrin seperti ini ya dari suatu aldehid ya misalnya seperti ini, maka sianohidrin ini bisa kita konversi. Bisa kita konversi misalnya direduksi dengan LiAlH4 ya dan sambil diperpanjang. Nah, ini akan menjadi OH-nya CHCN, ini CN-nya akan tereduksi menjadi CH2NH2. Ya. Atau bisa dihidrolisis gitu ya. Ini CHCN ini menjadi turunan asam karboksilat. Nah, ini OH kemudian CH COOH. Ini adalah bahan baku yang penting ya nanti untuk pembuatan ini misalnya ya, ini bisa digunakan untuk pembuatan asam amino. Jadi ini adalah satu molekul antara yang penting dalam sintesis. Nah itu mungkin kemarin sudah kita bahas ya. Saya mengulas sedikit ya beberapa reaksi yang penting pada reaksi adisi nukleofilik. Nah, lanjutannya adisi nukleofilik yang lain ini adalah adisi nukleofilik dengan reaksi Grignard. Adisi nukleofilik pada aldehid dan keton oleh reaksi Grignard ini nanti akan menghasilkan alkohol. Ini akan menghasilkan alkohol. Artinya kalau Anda ingin membentuk alkohol atau ingin membuat alkohol, itu bisa dengan melakukan reaksi Grignard ini ya dari aldehid ataupun keton. Nah, ini ya. Jadi kita bisa balik ke sana. Kalau aldehid dan keton dengan reagen Grignard itu bisa menjadi alkohol, berarti saya kalau mau buat alkohol itu bisa melalui reaksi Grignard ini. Ya, alkohol yang cukup rumit nanti bisa kita buat dengan reaksi Grignard ini dari aldehid dan keton. Ya, kita lihat dulu. Saya kira ini juga sebenarnya di KO1 mungkin sudah ya. Jadi ini mengulang, kalau dulu kita bahas tentang alkohol, nah itu untuk membuat alkohol itu bisa dengan melakukan reaksi Grignard dari
aldehid ataupun keton. Ini misalnya ya kita mulai dari reaksi Grignard. Reaksi Grignard itu apa? Reaksi Grignard ini kan dia adalah nukleofil. Nukleofil ya. Reaksi Grignard itu adalah ini ya, RMGX, alkil magnesium halida. Ya, ini adalah reaksi Grignard. Alkil magnesium halida. Nah, reaksi Grignard ini ya, kita akan lihat dia suatu nukleofil, alkilnya suatu nukleofil. Kenapa ini R-nya ini nukleofil ya? Ini karena alkil ini dia berikatan dengan Mg. Nah, Mg ini kan positif. Mesti C di sini yang berikatan dengan Mg ini dia akan delta negatif. Ya, sehingga ini akan berfungsi sebagai nukleofil. Ya, makanya ini negatif. Ya, ini cara buatnya gimana? Ini cara buatnya bisa dibuat ya dari alkil halida, kemudian dikasih sisipan magnesium. Alkil halida Anda sudah buat ya, di praktikum Anda buat alkil halida. Etil bromida misalnya ya, itu adalah alkil halida. Nah, itu bisa dibuat menjadi reaksi Grignard ini dengan ditambahin suatu magnesium. Ya. Nah, ini alkilnya ini kan dia akan muatannya negatif. Dia akan nyerang ya sebagai nukleofil, nyerang di sini. Kemudian ini akan putus ikatan rangkapnya. Di sini jadi negatif. Nah, yang negatif ini dia akan berikatan dengan magnesium halida ini, MgX. Nah, ini MgX jadi di sini. Alkilnya masuk ke sini. Ikatan rangkapnya ini putus. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis. Ya, ini dipercepat ya reaksinya. Dengan H3O+, ya ini akan jadi ini terhidrolisis ya, ini MgX-nya terhidrolisis, ini menjadi turunan alkohol ya, dan kemudian MgX-nya ini akan berikatan dengan H2O, sisanya di sini OH. Ya, ini magnesium hidroksi halida. Nah, ini akan jadi alkohol. Nah, nanti kita akan bisa lihat, kita bisa membuat alkohol yang cukup kompleks begitu ya dari reaksi ini. Reaksi Grignard ini. Nanti ada contoh-contohnya bisa ya. Kemudian ya, yang berikutnya adalah adisi nukleofilik hidrida. Ya, ini karena hidrida ini suatu reduktor yang kuat ya. Adisi nukleofilik dengan hidrida ini juga sering disebut reaksi reduksi. Walaupun pada dasarnya di sini adalah sebenarnya adalah adisi ya. Nah, reaksi hidrida ya, ini kita bisa pakai LiAlH4 atau natrium borohidrida ya, litium aluminium hidrida, atau bisa NaBH4 ya. Ini adalah sumber-sumber dari hidrida. Ya, hidrida itu H-. Kalau Anda pelajari di SMA, hidrogen itu H+ ya. Tetapi pada senyawa-senyawa hidrida seperti ini, maka dia H itu akan minus. Nah, H- ini atau hidrida pada senyawa-senyawa hidrida seperti ini, dia akan berfungsi sebagai reduktor yang kuat. Ya, ini adalah reduktor ya, yang dia akan bisa mereduksi, misalnya ini senyawa karbonil, nanti akan menjadi alkohol. Ya, ini misalnya H- dari NaBH4 ya, ini kan H- dia akan masuk, nyerang karena dia nukleofil, dia nyerang sisi C di sini, kemudian ikatan rangkapnya putus, ini O-nya jadi negatif, hanya masuk di sini, ini, ya. Nah, kemudian ini di O- ini akan melakukan stabilisasi dengan mengambil H+ dari sekitarnya. Nah, ini akan jadi suatu alkohol. Ya. Nih. Ya,
ini adalah reduksi menggunakan hidrida. Ya. Oke, nah itu tadi adalah reaksi-reaksi ya yang pada adisi nukleofilik ya, yang secara umum kemarin ada dua mekanisme, ada dua variasi adisi nukleofilik pada aldehid dan keton ini ya. Yang pertama kan kalau suatu aldehid atau keton itu diserang oleh nukleofil, ya, kemudian terjadi pemutusan ikatan rangkap, ada intermediate alkoksida ini, kemudian alkoksida ini akan mengambil H+ dari sekitarnya dan kemudian terbentuk turunan alkohol. Ini variasi yang pertama. Nah, tadi reaksi-reaksi yang kita contohkan tadi, apakah itu adisi oleh air, adisi oleh hidrida, adisi oleh HCN gitu ya, cyanida, ini semuanya seperti ini. Ya, O-nya terjadi putus ikatan rangkap, kemudian O-nya mengambil H+ dari sekitarnya, dan kemudian ini jadi OH. Jadi turunan-turunan alkohol. Semuanya ini terjadinya yang kita contohkan tadi. Nah, ini jadi pada jenis yang pertama ini. Ya, ada intermediate tetrahedral, ya, dan kemudian intermediate ini akan distabilkan oleh air atau oleh asam di sekitarnya dan kemudian menghasilkan alkohol. Nah, variasi yang kedua ya, ini bisa melepaskan air ya, oksigen karbonil itu lepas keluar sebagai hidroksi atau H2O, ya, hidroksida atau H2O, dan kemudian menghasilkan ikatan rangkap baru antara karbon dan nukleofil. Ya, ini kalau ada nukleofil, ya, ini tipe yang kedua, ya, tipe yang kedua, bukan jadi turunan alkohol ya, tetapi sesudah ada nukleofil masuk, kemudian ini terjadi intermediate alkoksida sama ya. Nah, ini kemudian dia lepas O-nya ini ya, atom oksigen karbonil ini akan lepas sebagai hidroksida OH- atau sebagai H2O. Ini kalau yang di sini sebagai H2O ya, dan kemudian terbentuk ikatan rangkap baru antara karbon dengan nukleofil. Ini yang akan kita bahas, yaitu pada contoh adisi oleh amina. Ya, adisi oleh amina terjadi pada model yang kedua ini. Nanti adisi oleh amina itu akan menghasilkan ikatan rangkap baru antara C dengan nukleofil yang baru. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini untuk adisi amina. Nah, adisi nukleofilik amina ini kan tadi akan menghasilkan ikatan rangkap baru antara karbonil dengan nukleofil, dalam hal ini dengan amina ya, tetapi ini hasilnya akan berbeda. Kalau yang menyerang ini adalah amina primer, maka hasilnya nanti imina. Kalau yang menyerang itu adalah amina sekunder, maka hasilnya adalah N-amina. Ini adalah amina primer, alkil, kemudian NH2. Nah, ini nanti hasilnya adalah imina. Imina ini ikatan tangkapnya antara C dengan N. Ini adalah imina. Tapi kalau yang menyerang nukleofilnya itu adalah amina sekunder, ini ya. NH ini mengikat alkil 1, 2 ya, ini ada mengikat 2 alkil, maka yang hasilnya nanti adalah suatu N-amina. Ikatan rangkapnya bukan antara C dengan N, tetapi CC, kemudian di sini ada N. Nah, nanti akan kita bahas beda dari dua reaksi ini. Ya. Reaksinya sebenarnya mirip ya, prosesnya tadi seperti adisi nukleofilik yang jenis kedua ya, yang dia akan terjadi pembentukan ikatan rangkap baru antara C dengan nukleofil, dalam hal ini amina. Ya.
Nah, ini mekanisme pembentukan imina. Kalau imina artinya yang nyerang adalah nukleofilnya adalah amina primer. Ya, ini amina primer, alkil, N ini hanya mengikat satu alkil. Ya, ini adalah amina primer. Ya, ini nyerang. Kemudian ini akan terjadi pemutusan ikatan rangkap. Ya, ini menjadi negatif. Ya. Nah, ini N ini jadi positif di sini N-nya. Kelebihan ikatan, ya, kekurangan elektron. Nah, maka kemudian ini terjadi perpindahan proton transfer. Nah, ini kelebihan, ya, ini positif, di sini negatif. Nah, ini akan dipindah protonnya ke sini. Ini, ya, ini menjadi karbinolamin. Kemudian ada protonasi dari asam di sekitarnya terhadap OH ini, ya, sehingga ini jadi OH2 positif. Nah, kemudian OH2 ini dia akan dilepaskan. Ya, ini karena positif, ini akan menarik elektron di sini untuk menetralkan positif di O. Kemudian N ini akan ditarik membentuk ikatan rangkap di sini. Kemudian H2O ini akan lepas sebagai air. Dan kemudian terjadi ikatan rangkap antara C dengan N di sini. Ini jadinya. Ini ikatan rangkap C dengan N. Ya. N-nya mengikat satunya H, satunya alkil. Ini NHR, ya. Nah, kemudian ini N-nya ini kan masih positif, ya, ini akan dinetralkan. Itu kemudian H ini akan ditarik, dilepaskan ke lingkungan, ditangkap oleh air, ya. Nah, ini akan jadi suatu produk yang disebut imina. Ya, ini terjadi deprotonasi, ini masih bentuk ion, ya, kemudian terjadi deprotonasi, ini kita akan dapatkan imina. Jadi kalau yang menyerang aldehid atau keton itu adalah amina primer, hasilnya adalah imina ini. Ikatan rangkapnya masih antara C dengan N. Ya. Ini kecepatan reaksi pembentukan imina tergantung pH. pH tinggi tidak ada asam, karbinolamin ini tidak terprotonasi, ya, sehingga imina tidak terbentuk. Makanya dia harus pakai pH rendah, ya, atau asam. Nanti amina akan terprotonasi, ya, terjadi adisi nukleofilik. Oh, tapi tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu kuat asamnya, ya, sehingga reaksi ini optimumnya ini adalah di sekitar pH 4 sampai 5, ya. Jadi bukan sangat asam di sini atau sangat tinggi juga enggak bagus, ya. Jadi di sekitar tidak terlalu kuat, ya, dia dalam suasana asam tetapi hanya sekitar pH 4 atau 5. Nah, ini contoh-contohnya reaksinya, ya, misalnya ini amina juga, ya, dengan hidroksilamin ini akan terjadi sikloheksanon oksim, ya. Ikatan rangkapnya ini kan seperti amina primer, ya, mirip pengakuannya seperti amina primer. Nah, ini nanti akan terbentuk ikatan rangkap CN. Ini juga, ya, NH2, ya, NH2 ini seperti amina primer. Nah, ini akan di sini, ya, ikatan rangkap O-nya akan hilang, dia akan terbentuk ikatan CN. Ini CN, yang lainnya tetap seperti yang. Ya, ini juga, ya, dengan 24 dinitrovenilhidrazon dengan suatu aseton. Nah, ini NH2 akan terikat di sini, membentuk ikatan rangkap CN di sini. Ya, ini yang lainnya tetap. Aseton 24 dinitrovenilhidrazon. Gitu, ya, ini untuk imina. Sedikit lagi. Nah, ada juga yang tadi yang kedua, kalau yang menyerang nukleofilnya itu adalah
amina sekunder, maka hasilnya nanti bukan imina tetapi suatu N-amina. Ya, ini gimana caranya? Ini coba kita lihat ya. Ini kalau yang nyerang adalah suatu ini amina sekunder. Amina sekunder ini N-nya itu mengikat dua alkil. Ya, jadi ini alkil yang diikat oleh N tidak hanya satu tapi ini dua. Nah, ini caranya dia mirip ya. Dia akan nyerang di posisi ini juga, di posisi C yang delta positif ya. Kemudian N ini akan terikat di sini ya, dan O-nya putus. Ya, ini O minus, kemudian terjadi di proton transfer sama seperti yang tadi ya. Tapi ini disingkat, ini langsung menjadi OH. Kemudian terjadi protonasi, ini jadi OH2 ya. Kemudian OH2 ini akan dilepaskan, ya dia akan melepaskan H2O nanti. Nah, kemudian ini akan terjadi ikatan rangkap di N dengan C ini, C karbonil ini. Ya, ini terjadi ikatan rangkap antara C dan N. Nah, tapi kemudian ini N ini kan positif, ya, positif. Kalau tadi pada amina primer, di samping sini masih ada hidrogen, ya, yang elektronnya bisa ditarik dan kemudian H mudah dilepaskan sebagai H+. Nah, ini N ini tidak punya lagi hidrogen langsung di sekitarnya. Yang ada adalah C ya, karena yang ini nukleofilnya tadi adalah amina sekunder. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi untuk menetralkan muatan positifnya N ini? Dia melakukan resonansi. Ya, ikatan rangkapnya ini ditarik untuk menetralkan positif, ya. Kemudian di sini C ini dia akan mencari cara untuk dia juga lebih stabil. Nah, kemudian yang dilepaskan adalah hidrogen yang ada di sampingnya ini. Ini, ya, hidrogennya lepas, ya, kemudian terjadi ikatan rangkap di sini. Nah, ini makanya yang terjadi ya pada adisi oleh amina sekunder itu adalah N-amina. Ikatan rangkapnya bukan antara C dan N ya, tetapi kemudian terjadi resonansi ya, dan yang terjadi ikatan rangkapnya adalah CC di sini. Ini suatu produknya adalah suatu N-amina. N-amina terjadi kalau adisi nukleofilik ya, aldehid dan keton oleh amina sekunder. Ya. Oke ya, ini contoh yang penting untuk tipe yang kedua, ya, adisi amina. Kemudian ada contoh lagi yang lain, ya, ini yang sedikit lebih kompleks ya, tapi ini memang sering digunakan dalam sintesis, yaitu ada adisi hidrazin. Hidrazin itu NH2NH2 ya, mirip sebenarnya dengan amina ya. Ini hidrazin. Ini merupakan metode sintesis yang penting ya untuk mengkonversi aldehid dan keton itu menjadi alkana. Ya, ini hidrazin ini dia akan mereduksi ini nanti ya, keton ini ya, dan melepaskan gas N2. Nah, ini akan berguna ya untuk mengkonversi aldehid ataupun keton menjadi alkana. Ini ya sudah direaksikan dengan hidrazin dalam suasana basah. Nah, ini akan jadi 2H di sini ya, jadi CH3 melepaskan N2. Ini reaksi Wolff-Kissner ya, disebut reaksi Wolff-Kissner. Mekanismenya bagaimana? Ini ya, mekanismenya agak sedikit kompleks ya. Ini hidrazin NH2NH2. Dia akan nyerang ya, sama sebenarnya seperti awalnya. Ini akan nyerang ya, kemudian terjadi pemutusan ikatan rangkap gitu ya, dan kemudian terjadi pelepasan air ya, dan kemudian terjadi ikatan rangkap antara C dan N. Mirip seperti pembentukan imina sampai di sini ya, mirip seperti pembentukan imina. Nah, tetapi kemudian pada reaksi ini ya akan berlanjut ya, reaksi ini akan masih berlanjut dengan
adanya basa, ya, ini basa akan melanjutkan reaksi ini, ya, OH minus ini akan mengambil A1H dari sini, ya, ini jadi ini, ya, ini minus, kemudian ini akan terjadi resonansi, minusnya berpindah, ya, ikatan rangkapnya berpindah ke sini, ya, minusnya juga berpindah. Nah, ini jadi C minus di sini atau N minus di sini. Ini terjadi cepat, ini adalah proses yang disebut resonansi. Ya. Nah, kemudian akan berlanjut lagi ya pembentukan ikatan rangkap ini dan hilangnya hidrogen dari N ini akan berlanjut, ini diambil lagi hidrogen ini oleh basa, ya, dan kemudian terjadi ikatan rangkap NN ini, ya, menjadi triple. Nah, ini ikatan rangkapnya 3 dan kemudian N yang satu lepas. Nah, ini jadi minus. Nah, ini lepas sebagai N2 dan kemudian minus ini kemudian dia akan menangkap hidrogen dari H2O. Nah, ini jadi H di sini. Jadi seolah-olah karbonil ini akan direduksi, ya, melalui reaksi Wolff-Kishner atau dengan hidrasina. Ya, nanti Anda bisa renungkan deh ini ya. Kalau pakai papan tulis biasanya nanti saya jelaskan bagaimana mekanisme reaksinya. Ya, yang lain reduksi Clemmensen ini mengkonversi aldehid dan keton menjadi alkana, mirip seperti tadi, ya, seperti hidrazin. Nah, kemudian ini untuk asetal, ini oleh alkohol, ya, ini tidak susah juga, mirip sebenarnya prosesnya sama seperti yang satu ya, tetapi untuk alkohol ini istimewa, ya, nanti dia akan ada pembentukan asetal ataupun hemiasetal, ya. Alkohol ini adalah nukleofil yang lemah yang mengadisi keton atau aldehid secara lambat pada suasana netral. Adisi akan berlangsung cepat kalau terjadi pada suasana asam. Jadi ini kalau ada katalis asam, ya, adisi oleh alkohol ini akan berlangsung lebih cepat. Ini hasilnya adalah asetal. Ini ada mekanisme pembentukan asetalnya, saya kira mirip ya. Ini tadi kan terjadi pada suasana asam, akan lebih cepat. Nah, ini asam akan memprotonasi H+, O ini menjadi OH+, ya, kemudian ini akan putus dan kemudian alkohol akan nyerang di sisi C delta positif sini. Ya. Ini alkohol nyerang di sini, ya, dan kemudian ini jadi OR, ya, ini adalah hemiasetal. Nah, ini reaksi ini akan masih bisa berlangsung lagi, ya. Ini terprotonasi OH-nya, ya. Kemudian ada alkil lagi yang masuk. Ya. Ini OH-nya terprotonasi, kemudian ini pergi, ya, pergi. Nah, kemudian sudah ini bareng dengan ini pergi, ini kan terbentuk ikatan rangkap ini, ya, OR. Nanti ini akan balik lagi dan kemudian ini masuk. Ikatannya jadi putus, ya, balik gitu, karena ini positif, ini akan dinetralkan dan kemudian alkohol yang kedua akan masuk. Sehingga akan terjadi asetal di sini, ya. Pada adisi oleh alkohol itu akan terjadi 2 kali. Terjadi 2 kali penyerangan oleh alkohol yang bentuknya nanti asetal. Ya, ini apa manfaat penting asetal? Nah, ini asetal ini sering dimanfaatkan karena dia bisa 2 kali. Ini sering digunakan untuk gugus pelindung. Ya, ini asetal ini merupakan gugus pelindung yang penting untuk aldehid dan keton. Jadi asetal tadi sesudah dia terbentuk jadi asetal itu masih bisa dikembalikan lagi nanti menjadi suatu aldehid dan keton lagi. Nah, kalau kita punya dalam suatu reaksi misalnya seperti ini, kita ingin
karbonil ini tidak bereaksi, ya. Yang bereaksi nanti karbonil yang lainnya. Nah, ini kita harus lindungi. Nah, lindunginya ini sering kita menggunakan teknik asetal ini, pembentukan asetal. Ini seperti ini ya. Ini adalah alkohol. Nah, ini yang digunakan bukan alkohol yang CH3OH begitu ya, tetapi ini pakai etanadiol ini. Ya. Ini masuk nyerang di sini, kemudian yang OH satu lagi nyerang di sini. Nah, nanti akan terbentuk ini. Nah, dengan cara seperti ini, karbonil ini akan terlindungi. Ya, karena ini tidak lagi berwujud karbonil. Ini berwujudnya adalah ether. Kalau ether ini lebih stabil. Nah, ini akan terlindungi, dia tidak akan bereaksi ketika karbonil ini sudah ditutup ya dengan ini etanadiol ini ya, dan kemudian terbentuk asetal ini. Ini terlindungi. Nah, kemudian kalau reaksi ini sudah dibuat seperti ini senyawa ini ya, dan kemudian direduksi dengan LiAlH4, maka yang akan tereduksi hanya satu ini ya. Keton yang ini yang akan tereduksi. Yang ini tidak. Nah, kemudian ini akan tereduksi sampai di sini ya, jadi alkohol. Nah, kalau ini kita akan kembalikan lagi asetal ini, kita bisa hidrolisis lagi, kita bisa lepaskan ya, ini ya, dan kemudian ini akan terbentuk lagi karbonil ini. Nah, ini ya asetal ini penting ya untuk jadi gugus pelindung. Gitu ya. Tiol ini juga mirip sama ya, hanya di sini ada aslinya OH ya, kemudian di sini menjadi SH ya. O dengan S itu kan satu golongan ya. Atom yang ada dalam golongan yang sama sehingga dia mirip sifat-sifatnya. Selain dengan tadi asetal ya, dengan suatu alkohol diol gitu, kita bisa menggunakan juga tiol ini ya untuk melakukan reaksi serupa dengan pembentukan asetal. Oke, kemudian sedikit lagi, reaksi yang penting ya, misalnya ini ada reaksi Wittig. Ya, reaksi Wittig ini apa gunanya? Ini dengan reaksi Wittig ini kita bisa membuat alkena. Ya, alkena yang mono, di ataupun trisubstitusi ini dengan reaksi yang kita sebut reaksi Wittig. Kita akan bisa buat alkena seperti ini ya. Ini tersubstitusi bisa mono, bisa di ataupun trisubstitusi. Kita bisa rancang dari aldehid yang digunakan dan juga dari fosfoniumilid yang dipakai. Anda bisa lihat pada reaksi umum ini ya, kalau kita gunakan keton seperti ini ya, ini keton, kemudian ada alkil 1 dan alkil 2, kita reaksikan dengan fosfonium ilida, ya kita rancang fosfonium ilid ini, kalau ini adalah bagian pakemnya, ya, yang kita bisa mainkan nanti untuk membentuk alkena yang kita mau adalah di sini, alkil 1 dan alkil 2-nya ini. Ya, ini R1, R2. Nah, ini kemudian kalau ini kita reaksikan, ya, ini nanti akan lepas. Ya, lepas sebagai trivinylfosfin oksid ini. Dan kemudian ini akan terbentuk ikatan rangkap antara CC ini. Nah, kita bisa setting ya, kita kalau pengen sini CH3, sini CH3, CH2, ya kita buatnya ininya. Atau di setting juga di ketonnya juga bisa. Ya, ini kita setting. Ini secara umum reaksi Wittig ya untuk pembentukan alkena. Ya. Nah, dalam reaksi Wittig ini ada beberapa istilah senyawa ya yang kita bisa gunakan, kita bisa perhatikan ya, misalnya ini ada
ilida itu apa? Molekul dengan muatan positif dan negatif berdampingan. Kemudian nanti ada betain, molekul dengan muatan positif dan negatif, tetapi tidak berdampingan langsung. Ini dua hal ini ada di dalam proses ketika reaksi Wittig itu berlangsung. Ini mekanismenya. Nah, ini ilida. Apa tadi ilida? Negatif dan positif itu berdampingan langsung. Ya. Ini kita bisa pakai, ini ilidanya, ini R1, R2-nya apa, kita bisa setting di sini. Untuk men-set nanti produknya apa di sini. Nah, ini ilida ini, dia akan nyerang, ya, karena ini negatif, dia akan nyerang C positif di sini. Ya, kemudian ini akan terjadi ikatan antara C ini dengan C ini. C dan C keton. Nah, C-nya ini, yang ini aslinya, ya, mengikat 2R, kemudian mengikat P positif. Nah, ini P-nya positif, ini O-nya negatif, ini ada satu molekul, ada muatan negatif dan positif, tapi tidak berdampingan langsung, ini namanya betain. Kalau negatif dan positif itu langsung berdampingan, ya, di atom yang berdampingan langsung, ini ilida. Ya. Nah, kemudian betain ini akan menstabilkan, ini negatif dan positif dia akan berikatan, begini ya. Dan kemudian ini akan terjadi stabilisasi, ya. Ini terbentuk ikatan rangka PO, PO ini terbentuk ikatan, kemudian ini putus dan CC-nya terbentuk ikatan. Nih, ya. Ini alkena yang dihasilkan. Oke, bagian buat ilida ini ada di sini. Trivinyl fosfin tadi, ya, bagaimana bisa membuat trivinyl fosfin yang digunakan untuk reaksi Wittig. Nah, ini kita bisa reaksikan dengan alkilalida, ya, kemudian direduksi dengan THF butyllithium ini. Oke, ya, ini beberapa keunggulan reaksi Wittig. Ya, kemudian ada reaksi Cannizzaro untuk aldehid yang tidak memiliki atom H pada C di sebelah gugus CHO. Nah, ini reaksi Cannizzaro ini hanya berlangsung untuk aldehid, ya, untuk keton tidak bereaksi. Ya, reaksi Cannizzaro ini apa? Ya, ini hanya untuk aldehid. Nah, reaksi Cannizzaro ini berlangsung pada suasana basah, ya, dengan basah ini aldehid itu dia akan mengalami sebagian, ya, pada basah itu sebagian dia akan mengalami oksidasi menjadi karboksilat dan sebagian dia akan tereduksi menjadi suatu alkohol. Nah, ini ada dalam keseimbangan. Ya. Ketika ia ada dalam suasana basah atau dalam larutan basah, aldehid ini, ya, dia akan ada dalam bentuk dua ini, ya. Sebagian itu akan aldehid ini akan teroksidasi menjadi karboksilat, ya, dan sebagian yang lain itu separuhnya 50%-nya dia akan tereduksi menjadi alkohol. Ini adalah fenomena Cannizzaro dan ini hanya berlaku untuk aldehid. Keton tidak mengalami ini. Ya, mekanismenya saya kira mirip dengan sebelum-sebelumnya, ya, untuk oksidasi dan reduksi. ACN tadi sudah. Oke, ini saya kira ini mirip untuk reaksi besok, ya, reaksi kondensasi karbon. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin diperjelas, silakan. Saya atau ada yang menulis di chat untuk pertanyaan-pertanyaan.